Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bangga punya Tuhan yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Sebab itu Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini, ketika kami datang dengan nama persoalan, nama doa, nama pergumulan apapun, kami percaya pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tersedia jalan keluar, tersedia pertolongan. Karena kami percaya di dalam Tuhan, ada masa depan yang lebih baik, ada masa depan yang cerah menanti kami semuanya. Sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami yang datang pada pagi hari ini tidak menjadi pribadi yang hilang harapan. Tapi kami meyakini kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah menolong kami di masa yang lalu adalah Tuhan yang sama yang tetap menolong kami hari ini dan esok. Sebab itu Tuhan, biarlah firman kebenaran memerdekakan kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan kami siap belajar dari dalamnya. Ucapan syukur kami akan nikmati berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Lama sekali tidak berjumpa ya, tapi saya boleh melihat jemaat Tuhan di tempat ini ada dalam keadaan baik-baik, ada dalam keadaan yang luar biasa, bukti nyata penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Amin. Terima kasih buat Pak Timo, Bu Linda, juga pengurus serta jemaat Tuhan di GPD Telaga Kasih yang sudah memberikan waktu buat saya untuk boleh melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, masih ingatkan siapa saya? Tentu semuanya masih ingat, saya Ibu Ani. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema waktu aku takut. Ya, waktu aku takut, aku percaya kepada. Sekali lagi, siapa yang takut di sini? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Siapa yang takut di sini? Siapa yang takut di sini? Dari tema yang saya sampaikan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Siapa yang takut di sini? Hah? Kita apa aku? Hah? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Siapa yang takut? Siapa yang takut? Siapa yang takut? Saya dan masing-masing saudara ternyata kita membawa yang namanya rasa takut. Bentuk ketakutan itu sendiri begitu beragam. Tapi atas nama ketakutan apapun yang kita bawa pada pagi hari ini, tadi saya sudah sampaikan. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu saya takut, saya mengambil keputusan untuk apa? Saya mengambil keputusan apa? Tadi siapa yang takut? Tadi siapa yang takut? Siapakah nama saya? Loh, lah kok Budi semua? Siapakah nama saya? Masih belum jelas. Siapakah nama saya? Ya, takut gak tadi? Takut.
Jujur ya, muka takutku kelihatan sekali dari sini. Tadi waktu puji-pujian ya toh. Tadi tuh kompor sudah dimatikan belum ya? Anyo sudah dicabut belum ya? Setrikaan, tadi sempat ke gereja, wah pokoknya ada banyak alasan ketakutan. Ini hari Minggu, besok hari Senin. Masing-masing kita membawa banyak sekali rasa takut. Coba supaya kita rileks pada pagi hari ini waktu dengar firman. Supaya kita tidak menjadi orang yang sama ketika kita datang dan pulang. Saya mau ngecek dulu nih, orang-orang yang masih membawa ketakutan dengan orang-orang yang yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu Tuhan menyelesaikan setiap ketakutan kita pasti ada bedanya. Saya cek dulu ya, ya ini GPDI Telaga Kasih kan. Ya, saya pakai kata kasih saja ya supaya nggak kepanjangan. Jadi waktu saya ngomong kasih, Bapak Ibu boleh tirukan, kalau enggak jangan. Saya cuma mau ngecek aja sejauh mana konsentrasi kita. Apakah masih memikirkan ketakutan kita atau kita memikirkan solusi atas ketakutan kita yang Tuhan janjikan buat kita pada pagi hari ini. Kita antusias mikir ketakutan atau antusias mikir solusi? Mikirkan firman ya. Kasih berkata berdiri. Kasih berkata duduk. Pinter jemaat Tuhan. Kasih berkata pegang rambut, pegang hidung. Nah, kenapa diikuti? Harusnya diikuti atau tidak? Tidak, karena apa? Pinter ya. Kasih berkata berdiri, kasih berkata pegang rambut, kasih berkata pegang lutut, kasih berkata teriak haleluya, puji Tuhan. Dari 5.222 jemaat yang hadir, masih 3.000 melakukan kesalahan. Masih berdiri Bu. Kasih berkata, kasih salam kiri kanan. Ya. Kiri kanan katakan haleluya. Kasih berkata pegang perut, pegang hidung. Stop. Kasih berkata, teriakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya lihat dari depan itu Bu Linda sudah itu berarti masih ada pikiran kemana-mana, masih tingkat mikirnya atau tingkat nggak fokusnya masih tinggi. Jadi saya belum mau mulai ini. Ya, kasih berkata, puji Tuhan. Kasih berkata sambil angkat tangan, haleluya. Tangan. Wah sudah pinter semua, silakan. Ya, itu Bapak Ibu. Kenapa kita perlu belajar hubungannya apa antara konsentrasi tadi dengan kita belajar bahwa ketika kita takut, kita itu perlu percaya kepada Tuhan. Sebab ketika takut dibiarkan terus, takut itu bisa menjadi masalah yang serius. Firman Tuhan banyak sekali datang di kehidupan kita, mengingatkan kita untuk jangan menjadi pribadi yang takut karena kita punya Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada satu orang pun yang kebal dari yang namanya takut. Semua orang bisa berhadapan dengan yang namanya takut. Takut yang Bapak bawa mungkin kepikiran. Aduh, bulan ini sudah bisa diselesaikan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana ya bulan depan? Bagaimana ya bulan berikutnya? Apakah kebutuhan-kebutuhan bisa tertutup dengan baik? Itu mungkin ketakutan para pria. Ketakutan ibu-ibu. Mungkin kita sedang berpikir, oh ini anak-anak sebentar lagi naik kelas. Sebentar lagi ada yang lulus ujian. Harus memikirkan jenjang berikutnya. Harus lanjut kemana. Atau mungkin harus berpisah keluar kota ke beda tempat. Mana ya? Lalu mungkin anak-anak muda. Aku naik kelas gak ya? Kalau sudah lulus mesti lanjut kemana ya? Yang bujang-bujang, yang pemuda-pemudi, mungkin punya ketakutan juga berpikir kok sampai hari ini
belum ketemu juga jodoh. Apakah saya bakal menikah atau tidak? Ya, atau yang sudah menikah berpikir belum punya keturunan, atau kalau sudah punya keturunan ketakutannya apa bisa ya memenuhi kebutuhan dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kita punya alasan ketakutannya masing-masing. Yang muda tadi pikirannya banyak, yang tua juga pikirannya banyak. Gimana ya nanti kalau aku meninggal? Beberapa orang tua tersenyum saya lihat dari sini, pasti berpikir, setuju dengan pikiran, dengan apa yang saya sampaikan. Kalau saya sudah meninggal, masuk surga enggak ya? Itu. Kalau saya meninggal, konangan enggak ya? Meninggalnya di mana ya? Ketahuan enggak ya? Ada yang ngurusin enggak ya? Kenapa saya bisa cerita begini? Karena beberapa kali saya diminta tolong untuk mendampingi beberapa orang tua, untuk memberitahu kebenaran firman Tuhan, untuk tidak usah takut mengenai kematian. Banyak orang berkata bahwa kematian itu adalah berita duka cita. Ya kan? Wah, kehilangan, setuju memang kita kehilangan. Bukankah firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa sebetulnya kematian itu adalah kabar sukacita. Setuju? Amin. Amin. Kematian itu adalah kabar sukacita. Justru kematian itu adalah jembatan emas untuk kita anak-anak Tuhan. Amin. Malah penak loh di sana. Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jangan pernah takut kita kehilangan kapling. Beberapa orang tua berpikir stres. Setiap hari ada banyak sekali orang yang meninggal. Melihat kolom iklan di surat kabar, itu baru Semarang. Sekian orang meninggal. Belum lagi di kota-kota lain, belum lagi di belahan dunia yang lain. Kalau setiap hari sekian ribu orang meninggal, apakah masih ada kapling di sorga? Percaya. Ya kan buat kita yang hidup satu dengan. Masih takut yang tua-tua? Takut gak? Hendaknya masih ragu. Sudah siap mati ya? Hah? Oh siap sih. Ya. Oke, nah, setiap kita punya alasan ketakutannya masing-masing. Tetapi firman Tuhan mencatat ada 365 kali kata jangan takut. Itu artinya setiap hari, setiap kita punya alasan terhadap rasa takut. Takut kita hari ini mungkin tentang ini. Takut besok tentang itu. Besoknya lagi ketakutan yang berbeda. Tapi atas nama ketakutan apapun yang kita bawa, Alkitab mencatat setiap kali kita berkata jangan takut. Setiap kali kita merasa jangan takut. Firman Tuhan yang adalah kebenaran memberitahu kepada kita kabar baik. Takut, amin. Makanya lawan kenyataan hidup itu dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Dunia memang menawarkan kepada kita begitu banyak ragam rasa takut. Tapi firman kebenaran mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Jangan pernah dan jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Kenapa kita enggak boleh menjadi pribadi yang takut? Enggak boleh. Ketakutan itu terus menerus menghantui kehidupan kita. Atau hidup di dalam ketakutan enggak boleh. Karena ketakutan yang dibiarkan itu bisa menjadi masalah. Sebelum kita baca ayat ini saya ingat satu buah kesaksian lebih dulu. Kenapa saya tadi katakan kita jangan sampai membiarkan ketakutan itu terus menerus ada di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi ya kenalan baik orang yang dirawat di rumah sakit. Sakitnya ternyata Bapak Ibu, sakitnya orang ini adalah karena dia kena di syaraf makan. Ya penyakit kayak gitu kena syaraf makan. Kena syaraf makan itu seperti apa kondisinya? Kalau kita lihat makanan
lapar, muncul rasa haus, pengen. Tapi yang orang yang kena syaraf makan itu, lihat makanan tuh dia nolak. Maaf kata, kalau dipaksa makan dia bisa badannya tuh sampai habis waktu saya kunjungan, ya ampun. Badannya sampai tulang dan kulit saja. Nggak bisa isi apa-apa sama sekali. Kok bisa sakit seperti ini? Dan takut itu dipelihara, dibiarkan, dibuai sehingga menjadi ketakutan dan berujung kepada awalnya Bapak ini. Nah, karena usia dia kena pembatasan ya, atau kena PHK. Karena dia masih punya hutang itu tadi. Tapi sebetulnya sudah ada solusi. Tempat dia berhutang mengizinkan dia untuk boleh mengangsur hutang tersebut. Tapi rupanya Bapak ini masih berpikir bahwa masih ada utang, masih harus ada anak-anak yang harus dibiayai, dia harus bertanggung jawab terhadap banyak hal. Sehingga dia berpikir, nggak bisa, saya tetap harus produktif, harus kerja. Si Bapak ini terus kemudian membuat bidang usaha lain, yaitu salah satunya yang dia lakukan itu bikin tas goodie bag. Dia menawarkan ke kanan ke kiri, singkat cerita dia mendapatkan order yang jumlahnya cukup besar, ribuan jumlahnya. Itu tas goodie bag yang dipesan itu ada logonya. Nah, dia bersemangat sekali melakukan pekerjaan itu, dia berpikir karena ribuan jumlahnya, supaya keuntungan yang dia dapat makin nambah. Jadi dia pikir, wah karena ribuan, jadi dia yang tadinya mengerjakan potongan, itu dikerjakan orang lain. Waktu gambar pola motong itu dikerjakan orang lain, penjahitnya ada sendiri. Melibatkan pihak ketiga, tapi karena dia berpikir, karena banyak, eman-eman lah, mau tak kerjakan sendiri. Yang terjadi ketika dia mengerjakan sendiri, terjadi kesalahan yang cukup fatal. Sudah dikerjakan cukup banyak, keliru Bapak Ibu, kebalik-balik ya. Jadi tas itu gagal produksi. Tas itu tidak bisa, maksudnya dia nggak berani lebih dulu terus terang kepada pemesan, tapi dia memikirkan itu setiap hari. Dia ada kekhawatiran, waduh nanti dimarahi, aduh nggak cocok, aduh nggak bayaran, dan seterusnya. Sehingga tibalah kemudian dia mulai nggak suka makan, nggak bisa tidur, dan seterusnya. Dan akhirnya masuk ke rumah sakit dan kena syaraf makan. Ibu tentu kalau saya dengar, saya membagikan cerita ini, masing-masing kita berpikir sebetulnya persoalannya nggak berat-berat banget, betul? Betul? Tapi karena itu dibuai itu tadi, dipikirkan terus-menerus, melebar kemana-mana, jadinya orang ini. Makanya firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Takut itu nggak boleh dibiarkan. Tuhan datang kepada kita di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, di situ ada perintah untuk kita jangan takut, jangan bimbang. Lalu di berikutnya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang mengingatkan bahwa aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, aku akan menolong, aku akan memegang dengan tangan kanan dan menjanjikan kepada kita kemenangan yang gilang. Kata jangan takut, ya, memakai kata yare. Nah artinya bahwa jangan sampai kita sebagai manusia hidupnya itu diliputi dengan ketakutan. Takut itu sebuah reaksi emosional, itu wajar. Tapi ketika takut menjadi ketakutan, takut yang dibuai itu menjadi sesuatu yang membahayakan.
Janganlah kita hidup dalam ketakutan. Janganlah kita menjadi gentar dalam ketakutan. Terus kemudian, janganlah bimbang itu memakai kata sa'a. Yang artinya bahwa di dalam hidup ini ketika kita menjalani dengan berbagai macam bentuk perjalanan hidup, janganlah kita menjadi orang yang bimbang itu tadi. Dalam bahasa aslinya sa'a itu artinya jangan sampai kita itu hilang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu menjadi redup keyakinan kita kepada Tuhan. Berbahaya sekali ketika ketakutan itu dibiarkan, bimbang itu dibiarkan. Ketika itu menjadi fokus, takut dan bimbang itu menjadi fokus di hidup kita. Kenyataan bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan, menjadi hilang karena kita lebih memperbesar ketakutan kita daripada percaya kita kepada Tuhan. Setiap kali kita muncul rasa takut, saya tadi disampaikan di awal. Waktu aku takut, apa Bapak Ibu? Saya kita harus percaya kepada siapa? Ya, waktu aku takut, ini penting menjadi pengingat kita firman kebenaran. Kenapa? Karena mungkin hari ini kita ada di gereja, kita banyak temannya, betul? Tapi mungkin besok kita ada di tempat berbeda. Lusa ada di benua yang berbeda dengan kenyataan hidup yang berbeda. Bahkan kita harus sendirian di masa ketakutan itu. Tapi yang menjadi pengingat kita, waktu aku takut, ketika ada tiba-tiba sesuatu peristiwa yang menakutkan, waktu aku takut, kalau kita takut, aku percaya kepadamu ketika Pak Timo dan Bu Linda datang telat, problem apa enggak problem? Enggak masalah. Amin, amin. Karena kita meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan yang selalu ada di setiap waktu dan dimanapun kita berada. Amin. Jadi waktu kita ada alasan untuk takut dengan berbagai macam problem, gak usah cari siapa-siapa, tapi kita mempercayakan pertolongan kita kepada Tuhan adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Janganlah takut, janganlah bimbang. Kata janganlah, itu artinya ada perintah yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita untuk kita lakukan. Ya, perintah. Jadi jangan takut itu bukan cuma sekedar berita, tapi perintah, himbauan kepada setiap kita. Bahwa yang namanya takut dan bimbang itu jangan pernah sampai kita hidupi terus-menerus. Setiap kali itu muncul, ganti dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saya akan membagi sebuah pengalaman tokoh yang hebat di Alkitab. Dia pernah berjumpa dengan rasa takut itu. Dan dia bisa menyelesaikannya dengan begitu ajaib oleh karena kata Yare dan Saat tadi. Menurut seorang pengamat Alkitab yang bernama Marie Claire. Dia berkata bahwa ketika Tuhan menyampaikan jangan takut dan jangan bimbang. Bukan cuma sekedar himbauan atau perintah. Tapi ketika Tuhan menyatakan itu karena Tuhan memberikan kepada kita kepastian jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kita itu kepastian pertolongan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, bukan cuma nyampe, tapi dia menyediakan jalan keluar. Dia menyediakan pertolongan. Dia menyediakan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Dari yang takut datang kepada Tuhan. Nah, Kejadian pasal yang ke-15 kita akan melihat contoh Alkitab, tokoh Alkitab yang mau belajar yaitu Abraham. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama.
Kan Bapak Ibu boleh menyimak. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan di sini ada kata jangan takut. Selanjutnya Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Kita akan belajar Bapak Ibu secara perlahan. Abram seorang pribadi yang hebat. Dia pun harus berhadapan dengan yang namanya. Kalau tadi di ayat pertama sudah kita baca, ada kata Abram kamu jangan takut. Kalau ada kata jangan takut berarti dia takut gak? Dia sedang takut gak? Dia sedang takut. Ada di pasal sebelumnya, di pasal 14, di sana digambarkan bagaimana Abram menjadi seorang pribadi yang begitu disegani oleh bangsa-bangsa lain. Pasal 14 itu diceritakan terjadi peperangan, ya. Lalu saudaranya yaitu Lot itu sempat tertahan dan ada berita disampaikan kepada Abram, itu loh sanak saudaramu itu tertawan di sana. Abram datang ke sana melepaskan saudaranya itu dan ketika dia berkunjung untuk melepaskan saudaranya, orang-orang atau raja-raja penguasa di sekitar tempat Abram tinggal itu begitu menyegani dia. Menghormati dia, begitu segan kepada Abram. Abram sebegitu hebatnya di lingkungannya dengan kedudukannya, dengan kehebatannya, dengan kekayaannya, dengan segala yang dimiliki. Ketika dia pulang, dia harus berhadapan dengan namanya takut. Waktu di luar dia begitu disanjung, begitu luar biasa. Pulang dia harus berhadapan dengan kenyataan. Dia mengalami. Ketakutan apa yang Abram punya pada saat itu? Apa Bapak Ibu? Ketakutannya Abram apa? Dia belum punya anak. Dia belum punya keturunan. Belum punya keturunan, belum punya anak. Itulah hal yang sangat menakutkan di kehidupan Abram. Sehingga dia berpikir, karena saya sudah tambah tua, saya belum juga punya keturunan, janji Tuhan juga belum tergenapi di hidup saya. Makanya dia berpikir, sudah nanti warisan akan jatuh ke Eliezer. Firman Tuhan datang, enggak, itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah kamu akan tetap punya anak. Sekarang kita tahu pada akhirnya Abram punya anak enggak? Pelajari sekarang begini. Kapan Abram takut? Kita tadi sudah tahu kan, ketakutan Abram sudah tua, belum juga punya keturunan. Pertanyaannya sekarang, kapan Abram takut? Dia berpikir, oh saya sudah tua, oh saya tidak punya anak, oh saya tidak punya keturunan, oh bagaimana nanti, siapa yang memikirkan saya di masa tua, siapa yang akan mengelola bisnis saya selanjutnya. Pikiran-pikiran itu begitu banyak datang dalam kehidupan Abram. Pertanyaannya kapan ketakutan demi ketakutan itu muncul dalam hidup Abram sampai firman Tuhan itu datang dalam kehidupannya berkata jangan takut. Kapan terjadinya? Ayat sesudahnya kata, lalu
Dan membawa Abram keluar dari kemah. Kalau ayat selanjutnya Abram dibawa keluar dari kemah, berarti waktu takut Abram ada di mana? Ada di mana Bapak Ibu? Ada di mana? Dalam kemah. Di dalam dunia, di dalam kemah. Kemah yang sekitarnya berisi orang-orang, manusia-manusia yang mungkin ketika curhat, ketika kita cerita, kita punya ketakutan A. Lalu si B bilang, ya nggak mungkin persoalanmu selesai. Mustahil itu bisa selesai. Nggak mungkin. Bahkan orang ya yang menghadapi persoalan seperti kamu, jarang lo ketemu jalan keluar. Pasti hidupmu sengsara, pasti matinya nggak enak dan seterusnya. Atau ketika kita di kemah kita cerita, aku punya penyakit ini, sudah sekian tahun saya menderita. Lalu si B ngomong di kemah juga, oh kamu punya sakit seperti itu toh. Saya punya saudara sakit seperti itu kemarin mati loh. Kemah. Orang-orang yang belum tentu memberikan kepada kita kabar baik. Bisa jadi malah ngimbu-ngimbui, nambah-nambahi hal yang sebetulnya tingkat ketakutannya sederhana menjadi rumit oleh karena pendapat manusia yang ada di dalam dunia. Makanya, waktu aku takut, gak cepat dijawab. Jangan-jangan waktu aku takut, bukan percaya kepada manusia. Karena jelas firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan. Waktu kita punya alasan ketakutan, kita cerita di kemah. Orang lain bilang, iya nanti tak bantu, nanti tak tolong, gampang. Tapi berapa banyak orang berjanji, tapi mereka juga lalai. Lupa sama janjinya. Bahkan ketika susah, banyak teman yang gak mau lagi berteman. Banyak saudara yang gak mau lagi jadi saudara. Betul? Betul? Sugih ya oke sing nyedak. Nek kere dudu sedulurku. Kenal enggak? Boten. Paham ya Bapak Ibu? Berat mengalami ketakutan. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, miliki kepekaan. Waktu aku mengalami ketakutan, aku harus terlebih dahulu cerita sama Tuhan. Bukan cerita kepada manusia. Kalaupun boleh kita curhat kepada manusia, tapi pastikan solusi yang manusia itu berikan adalah firman Tuhan. Amin. Firman yang adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas memberikan kepada kita itu kepastian. Bahwa tidak ada persoalan yang terlalu rumit yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Dia mampu menyelesaikannya buat kita. Kalau kita cerita sama manusia nggak mungkin. Itu mustahil, nggak bisa. Mentok, kejedok. Kita jatuh tertimpa tangga, kesuntak tir. Itu nggak mungkin. Kita menjalani kehidupan ini dengan begitu berat. Tidak ada harapan. Makanya, dan ketika dia ada dalam persoalan. Kita lihat di ayat yang ke lihat ya di sini ya. Lalu Tuhan, siapa yang membawa Abram keluar di sini? Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, ini keluar dari kemah. Serta berfirman. Apa firmannya kita baca sama-sama? 1, 2, 3.
Poin yang kita perlu belajar adalah simpel aja yang Bapak Ibu perlu ingat. Waktu persoalan itu datang, waktu ketakutan itu muncul, jangan dikemah. Waktu dikemah kita akan lihat, siapa saya, duit saya terbatas, kenalan saya terbatas, semuanya terbatas. Firman Tuhan tadi datang. Pergi keluar dari kemah, keluar dari rumahmu, keluar dari kamarmu, keluar dari tempat persembunyianmu. Karena banyak orang ketika sedang dalam ketakutan atau persoalan, tempat yang paling nyaman itu di mana? Tempat tidur, kasur, ya kan? Kalau sudah seperti itu mulai kita berpikir ya, intimidasi dari iblis itu mulai muncul. Ya kamu mungkin berdosa, kamu banyak salah, makanya kamu harus mengalami ini dan begitu dan seterusnya sampai kita stres sendiri. Ketakutan yang terus-menerus dibuai. Saat itu muncul, ambil langkah untuk keluar. Keluar dan lihat ke langit. Di langit kita melihat apa? Di langit kita melihat apa Bapak Ibu? Kan, coba lihat ke langit. Coba kita lihat ke langit. Saya mencatat ada beberapa hal. Waktu kita ke langit kita menjumpai apa? Kita melihat ke langit. Kita mengingat bahwa kita itu punya Tuhan yang maha kuasa. Dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Persoalanmu menurut ukuran dunia tidak ada jalan keluar. Persoalanmu gak mungkin ditolong oleh manusia. Tapi waktu kamu lihat ke langit, bahwa yang tidak mungkin, yang mustahil, yang sulit, dan mampu. Waktu aku takut, ketika kita yang tidak bisa dengan solusi, dengan apa yang ada pada kita. Luar biasa. Contohnya apa? Gak bisa kita lakukan dengan jabatan kita, uang kita, kenalan kita. Abraham tadi memberikan contoh keturunan. Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada menjadi. Waktu manusia bilang gak mungkin. Tahun-tahun hamil, dibilang mungkin tidak sehat secara kandungan, benihnya tidak baik. Pada Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Terus yang kedua, waktu kita lihat ke langit, kita belajar apa? Waktu pagi, cahaya penerangnya apa? Betul? Waktu malam hari, ada bulan. Semuanya itu diatur oleh Tuhan, begitu luar biasa. Kapan bintang itu keluar, kapan bulan sabit itu keluar, kapan bulan purnama keluar, kapan ada bintang-bintang, kapan ada dan begitu banyak benda-benda yang ada di langit yang begitu luar biasa, yang diatur oleh Tuhan, kapan harus muncul, berapa munculnya. Bukankah kalau pagi-pagi kan enggak langsung ya, yang namanya langsung biak terang gitu kan enggak. Kita bisa melihat, dari gelapnya malam kita melihat. Kita bisa belajar apa ketika kita melihat ke langit. Pengaturan Tuhan sempurna. Ada pengaturan Tuhan yang sempurna. Pengaturan itu tidak meniadakan proses. Proses itu harus berjalan. Dari namanya yang pagi, siang, sore, malam. Itu harus proses itu harus berjalan. Gak bisa dibalik-balik. Balik proses itu ada tujuan-tujuan Tuhan yang terlalu panjang kalau mau dibahas. Kita bisa melihat kalau siang itu yang jualan siapa, kalau malam yang jualan siapa. Kalau mendung hujan yang laris siapa, kalau lagi panas yang laris siapa.
Bukankah Tuhan baik di segala waktu? Amin. Amin. Kenapa bisa muncul pelangi? Kapan pelangi itu muncul? Harus ada apa dulu? Kenapa terbit hujan? Mendung. Kenapa kok mendung? Lah kan kalau kita mundur, kita belajar di situ ada proses, betul? Tapi tujuannya semua baik. Kalau kita nggak mau proses, ada hasil nggak? Kalau kita nggak mau mendung, nggak ada awan katanya tadi. Kalau nggak ada mendung, ya nggak ada hujan. Nggak ada hujan, ya nggak ada pelangi. Kan seperti itu. Nah, kita belajar pengaturan Tuhan itu luar biasa. Waktu kita lihat ke langit, kita belajar. Selain Tuhan itu mampu membuat yang tidak ada menjadi ada. Belajar bahwa ada pengaturan dan taat terhadap proses yang Tuhan sedang izinkan di hidup kita. Waktu kita takut, kita itu percaya kepada Tuhan. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan, tidak serta-merta mungkin ada jalan keluar. Tidak serta-merta mungkin terjadi pertolongan. Tapi kita belajar hidup dalam proses. Setia dalam proses. Karena dalam proses itu Tuhan itu punya tujuan. Mungkin menurut kita kok sepertinya mengalami kemunduran. Kok sepertinya makin jauh dari jalan keluar. Tapi percaya kalau kita sudah mempercayakan diri kita kepada pertolongan Tuhan. Sepertinya mundur, sepertinya tidak teratur. Tapi pada akhirnya ketika kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Semuanya indah pada Bapak Ibu, waktu kita mengalami persoalan. Kita kan mungkin akan mengeluh. Kenapa Tuhan kok makin berat, kenapa kok Tuhan makin susah. Waktu Bapak Ibu berdiri bersaksi di tempat ini, diberi kesempatan menceritakan kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa berkata Tuhan itu baik. Proses itu terjadi ternyata karena Tuhan itu punya tujuan. Kalau enggak terjadi A, saya enggak ngalami B. Kalau enggak terjadi C, saya enggak ngalami B. Betul? Hanya nikmati perjalanan itu. Pengaturan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya cerita, yang enggak mungkin Tuhan bisa jadikan mungkin. Yang mustahil Tuhan bisa mengadakan. Dan harus melewati proses. Saya punya kenalan, hampir 20 tahun menikah dan tidak kunjung diberikan keturunan. Upaya sudah dilakukan, sampai kepada titik ya sudahlah nyerah. Tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, tetap percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba suatu hari kok tubuhnya itu menggigil, melemah yang wanita, rasanya gak karu-karuan. Singkat, dia memeriksakan diri ke dokter dan ternyata dijumpai di payudara bagian sebelah kanan itu ada benjolan yang jumlahnya sangat banyak. Harus dioperasi. Ya, mengundang saya untuk berdoa sebelum masuk ke ruang operasi. Saya bilang, sepakat saya, Tuhan pasti menolong. Gak usah takut. Jangan takut, kalau takut nanti tensinya naik, gak jadi operasi. Ya makanya takut tuh kan gak boleh. Banyak orang giginya sakit, tapi waktu mau berobat ke dokter gak berani. Takut disuntik, takut dicabut, akhirnya dari sakit gigi kemana? Tensinya tinggi. Kalau udah gak dicabut, hawanya apa? Jengkel, marah-marah. Itu tadi, pembiaran akhirnya kemana-mana. Nah ini mau operasi ya sudah, kita berdoa. Lalu dibawa ke ruang operasi, gak lama kemudian, saya menunggu bersama dengan saudaranya dia dan suami. Dokter keluar berkata begini, ini hasilnya kok sedikit berbeda. Dari yang namanya benjolan banyak tadi yang sekitar 15, kok ini ada sedikit perbedaan ya. Waktu pas diperiksa ulang mau operasi. Doakan ya, dia bilang gitu. Baik Pak Dokter, kami bawa dalam doa. Jadi kami nggak ngerti ya yang sebetulnya apa yang sedang terjadi di ruang operasi. Jadi sudah ditandai seperti itu tempat yang harus diambil. Nah terus kemudian tapi dokter yang tadi ngomong kok ada sedikit kayak pergerakan ya gitu ya. Sampai ternyata kok malah ngumpul, ditunggu beberapa saat itu ngumpul di bawah ketiak. Ya, di bawah ketiak. Terus kemudian dioperasi.
Ya dioperasi akhirnya yang dibawa ke Tiak. Jadi yang tadi yang di payudaranya itu nggak diapa-apain. Bawa ke Tiak. Dan hasilnya itu memang ditunjukkan kepada kami ya lumayan besar seperti itu ya. Tapi dokter bilang begini, ini nggak apa-apa kok, ini cuma hanya jaringan lemak, bukan sesuatu yang membahayakan. Loh berpikir, loh kok diagnosanya sedikit berbeda dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Tapi kita tuh suka gitu ya, kalau Tuhan bekerja dengan luar biasa malah kaget, malah bingung ya, kok bisa begitu gitu ya. Bukankah itu kabar baik? Lalu kita percayalah, bersyukur ya, Tuhan tuh pasti punya acara. Ketika berdoa mengucap syukur, saya ngomong sama ibu ini. Percaya Tuhan pasti punya acara terhadap hidupmu. Tetap mengucap syukur saja dalam segala perkara. Betul Bapak Ibu. Kira-kira berapa bulan kemudian dia kan gak pernah berpikir tentang kehamilan. Gak taunya ibu ini itu hamil. Jadi dia itu memang karena haidnya kacau, jadi dia itu tuh gak tahu gitu loh kalau hamil. Pasti periksa kehamilan, dia cerita kok saya kok telat haid ya, coba diperiksakan saja. Kan dulu udah sering kalau telat haid diperiksa ternyata enggak. Jadi kayaknya yang sekarang dia enggak antusias gitu loh. Paling mungkin hasilnya akan sama. Tapi saya bilang enggak apa-apa, coba kali ini jangan periksa sendiri tapi periksa di lab. Betul, kandungannya itu usianya sudah 3 bulan. Ibu ini diberi kesempatan di usia yang tidak lagi muda, dia hamil. Jadi ketika orang mau melewati proses itu tadi, ada hasil yang luar biasa. Dia nggak menjadi kecewa kepada Tuhan ketika dia harus bertemu dengan penyakit ketika dia tetap setia dan beribadah melayani Tuhan. Dia tidak menjadi marah. Dia jalani bagian daripada proses. Dan ketika proses itu kemudian dijalani, ada hasil yang luar biasa. Dia diberikan keturunan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan itu punya agenda-agenda yang luar biasa di hidup kita. Mari kita mau bekerja sama dengan Tuhan mewujudkan agenda Tuhan yang begitu luar biasa itu. Hidup dalam prosesnya Tuhan ada hasil yang luar biasa. Nah waktu lihat langit, kita lihat ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Kita melihat ada proses, lalu yang terakhir. Waktu kita lihat ke langit, apa yang kita bisa belajar? Waktu kita lihat ke langit, ada hal yang Tuhan lakukan, yaitu tak terbatasnya langit. Siapa tahu di sini ujungnya langit ada di mana? Ada yang tahu? Langit itu begitu tak terbatas. Demikian juga tak terbatasnya langit mengingatkan kepada kita, kenapa Tuhan membawa Abram untuk melihat langit. Kenapa Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kepada kita untuk melihat langit. Sebab di langit itu kita melihat ada hal-hal yang tak terbatas yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa kerjakan untuk saya dan saudara. Waktu aku takut, waktu semuanya tak terbatas, kita lihat. Waktu kita semuanya terbatas, kita lihat ke langit, kita menyatakan semuanya tidak terbatas. Pertolongannya tak terbatas. Kasih setianya tak terbatas. Kebaikannya tak terbatas. Kita mungkin punya pergumulan yang sama. Jalan keluar yang Tuhan kasih kepada kita itu bisa berbeda. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Karena sangat tidak terbatas. Yang A butuh uang, jalan keluar yang Tuhan kasih, dia dapat pinjaman, dia dapat hadiah, dia dapat jalan keluar yang lain. Yang satu ngalami pusing, jalan keluarnya gak sama. Jadi kita tidak bisa mempolakan cara Tuhan bekerja. Karena kuasanya sungguh tak terbatas. Amin. Ada dari antara kita yang sedang mentok. Jalan keluar apa yang Tuhan sedang kasih di hidup saya ya? Rasanya semua usaha sudah saya lakukan. Tapi rasanya semuanya sepertinya terbatas. Saat itu muncul, bolehkah kita lihat ke langit? Dan diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas. Yang pertolongannya segera diberikan untuk kita. Masalahnya kenapa kok kita merasa Tuhan gak menolong kita? Karena mungkin kita berpikir bahwa persoalan saya itu harusnya jalan keluarnya ini. Kita mempolakan bahwa harusnya persoalan saya jalan keluarnya tuh ini, bukan yang itu. Tapi sebetulnya jalan keluar yang dari Tuhan itu yang itu.
Harus melewati proses itu dulu sehingga kita mengerti bahwa jalan keluar itu sudah tersedia. Cuma kita tuh karena nggak mau yang itu, maunya yang ini. Jadi kita menganggap bahwa itu bukan jalan keluar. Akhirnya malah nguplek utek di tempat persoalan. Saya punya anak 2. Setiap kali punya pergumulan untuk pembiayaan sekolah mereka. Disulung dengan si bungsu, Tuhan memberikan jalan keluar yang berbeda. Itu menyatakan bahwa Tuhan kita itu tak terbatas. Anak saya yang pertama itu muridnya Pak Lius. Saya tadi lihat ada Pak Lius. Ya betul kan Pak Lius kan? Luis, kebalik ya? Pak Luis, saya kebalik. Ya, anak saya yang pertama itu dibonceng-bonceng sama Bapak ya Pak. Terima kasih Pak menjadi bagian suksesnya Giri. Ya, Giri masih melayani Tuhan sampai hari ini. Ya, walaupun belajar keyboard yang dipakai bassnya malahan. Ya, melayani di Cikarang Pak. Ya, Giri punya perjalanan hidup sukses yang berbeda. Waktu butuh biaya ada saja jalan keluar. Karena dia memang anak yang cerdas. Ya, dikasih karunia kecerdasan dari Tuhan. Sering banget dapat beasiswa. Terakhir, papinya bilang, kamu nggak bisa S1 saja, kamu keilmuanmu kamu harus S2. Tapi aku nggak mau sama papi pakai biaya sendiri. Aku maunya beasiswa full. Ya tapi ini kamu sudah nunggu begitu lama, ya nanti kelamaan malah jadi males. Sempat ada tawaran beasiswa waktu itu karena pas magang di Habibie Center, ada tawaran di UI. Anak saya nggak mau papi, karena itu sebagian. Aku maunya yang full dan aku mau nyoba di luar negeri. Ya wes, bapakmu Pak Yonatan ke duitnya terbatas, tapi kamu punya bapak yang berkatnya tak terbatas. Dia coba apply, 3 negara gagal Bapak Ibu. London, Australia, Jerman gagal. Enggak nyoba Amerika karena tahu diri. Susah pasti. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mencoba, berhasil, lulus beasiswa LPDP, berangkatlah ke Amerika. 1 rupiah pun uang gak berkurang. Total dibiayai oleh pemerintah itu 1 mahasiswa itu 3M Bapak Ibu. 3M itu kalau dibelikan kerupuk ya banyak sekali Bapak Ibu. Sudah dilalui jatah dari pemerintah itu 10 bulan harus selesai. Tapi puji Tuhan, Gary 7 bulan bisa selesai. Dengan kondisi negara Amerika yang sedang tidak baik-baik saja. Anak saya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bisa pulang ke tanah air. Dan sekarang sudah bekerja serta sudah mendapatkan istri. Ya, itu karena pertolongan Tuhan. Tapi beda cerita dengan adiknya. Ketika membiayai kuliah, anak saya yang kedua ini tekun, beda dengan kakaknya. Yang kecil ini tekun. Walaupun tanding basket mau pulang jam berapapun pasti dia akan belajar dan nilainya juga bagus. Bahkan lulus lebih dulu, S1-nya lebih dulu adiknya daripada kakaknya. Karena kakaknya itu terlalu sibuk di organisasi. Adiknya lebih dulu lulus. Tapi di perjalanan dulu waktu kuliah. Itu karena dia memilih jurusan ICMAP, akuntansi internasional. Itu biayanya itu lebih tinggi daripada yang biasa. Nah, saya menghadap pimpinan di Satya Wacana, saya bilang, karena kami hamba Tuhan boleh enggak mencicil, mengangsur, boleh sekian. Tapi uang gedungnya sudah free karena nilainya dia bagus, hanya untuk cicilan pembayaran yang lainnya. Setiap bulan ada saja caranya Tuhan itu memberkati. Ada saja caranya Tuhan itu memberkati. Ya. Begitu ajaib lah caranya Tuhan itu menolong. Nah di akhir cicilan yang terakhir itu tuh harus bayar tuh double. Jadi harus bayar tuh 2 sekaligus yang nilainya tuh gak sedikit buat orang yang lagi gak megang duit. Nah, kalau yang megang duit mah segitu aman. Ya. Nah terus itu harus itu. Waduh. Makanya saya tahu tipikal anak saya yang kecil. Kalau sampai telat
dia bisa tantrum. Ya. Jadi aduh bagaimana caranya? Ya sudah percaya saja sama caranya Tuhan itu menolong. Kalau yang kemarin sempat jualan biskuit laku, ada untung bisa buat bayar. Oh yang kemarin sempat jualan tahu beres. Oh ada pesanan itu, ada pesanan ini, ada saja. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, caranya ada. Yang kali ini saya percaya saja sama pertolongan Tuhan itu apa? Intinya tadi jangan di rumah aja. Jangan di kemah, tapi lihat ke langit. Saya keluar Bapak Ibu ke pasar. Pas di pasar, sebetulnya saya itu ketemu sama ibu yang di pasar, saya ketemu di ibu yang di pasar itu udah sering sebetulnya. Jadi saya mau cerita mundur dulu sedikit ya. Jadi waktu itu tuh saya masih pelayanan di Genuk. Anak saya Stephen itu masih umurnya sekitar 2 tahun. Ya mungkin belum sampailah 2 tahun. Ya sekitaran itu. Jadi saya itu diundang khotbah. Itu bukan persekutuan doa, itu ibadah, ya. Kalau selesai pelayanan kan sesuatu yang biasa dapat apa Bapak Ibu? Dapat berkat, dapat amplop, betul? Nah, jujur saya gini, nanti kalau selesai pulang, ya, saya kan dapat amplop. Pulang mau tak belikan susu, gitu. Benar Bapak Ibu, habis selesai pelayanan, saya dapat amplop. Terima kasih ya Tante buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Iya puji Tuhan. Pulang. Gak sabar lah. Mau kenapa harus nunggu sampai di rumah. Karena saya di perjalanan mau beli susu. Waktu itu saya naik becak. Di becak saya intek. Gak kelihatan hijau. Merah pun tidak terlihat. Makin sedikit lagi, buka sedikit lagi. Kok gak kelihatan? Wah gak sabar saya tak buka selebar-lebarnya. Wes gitu ya. Ternyata gak ada duitnya Bapak Ibu. Gak ada uangnya. Isinya itu ucapan terima kasih duka cita. Kalau Bapak Ibu layat ke Tionghoa Iwan. Ya, atau zaman dulu ke Panti Welesa Citarum di kedukaan. Kalau Bapak Ibu nyumbang dapat amplop toh. Terima kasih toh. Ya isinya itu. Song. Ya sudah, tapi apakah saya mau ngomong sama ibu yang ngundang itu? Kemarin waktu ngundang gak ada duitnya loh. Ya saru lah ya, gak sampai lah ya seperti itu. Ya udah, saya ya gak gimana-gimana ya sudah dijalani saja. Beberapa kali ketemu, halo Bu Ani apa kabar, halo Bu Ani apa kabar. Tapi gak pernah saya ngomong, gak pernah. Sampai di titik itu tadi. Ini saya mau bayar cicilan yang double. Pasar. Lah kok ibu itu ujuk-ujuk langsung, ya ampun Bu Ani, selama ini loh Bu Ani itu kayak ndak cerita, kok ndak yang ngomong sama tante. Loh ada apa ya? Jadi kemarin itu saya tuh beres-beres tas. Lah kok di tas itu tuh nemu amplop, lah tak buka loh. Ya ampun itu amplopnya Bu Ani di tahun itu. Lah dulu tuh yang tak kasihkan apa Bu? Ya saya ceritakan, aduh Bu maaf sekali. Nah ini berkat yang dulu saya berikan, lalu ini ada berkat dari saya. Jadi saya dapat berapa? Tak buka Bapak Ibu. Cukup bahkan lebih untuk membayar angsuran pendidikan anak saya.